Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu tegap mengikuti dan mencontoh dan merealisasikan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali, duduk bersama untuk bertawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati untuk bersabar di dalam menegakkan kebenaran, menjalankan perintah Allah, ketaatan peribadahan kepada Allah tabaraka ta'ala, dan bersabar di dalam melaksanakan ketaatan dan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menganjurkan pertama untuk diri kita sendiri dan kepada orang terdekat di antara kita untuk selalu bisa istiqamah di dalam menegakkan syariat Allah, menjalankan syariat Allah pada diri kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat di antara kita. Dan dalam pertemuan ini, dalam majelis ini, kita bersama-sama untuk belajar, saling mengisi, supaya kita lebih tahu, lebih mengerti tentang hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa qalilun man yatajawaz dzalik." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari bilangan atau hitungan ini. Oleh karena itu, ini adalah merupakan salah satu cara kita, usaha kita untuk lebih meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin mengetahui perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, kita kembali kepada pembahasan tentang sifat wudu, dan kita sudah sama-sama membaca hadis yang berbicara tentang bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita jabarkan tentang syarat-syarat wudu, kemudian rukun-rukun wudu dan keutamaan wudu juga sudah kita jelaskan bersama. Pada kesempatan pertemuan malam hari ini, kita akan masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam berwudu, atau perkara-perkara yang bersifat sunnah di dalam urusan wudu, atau sunnah-sunnah wudu singkatnya, atau hal-hal yang disunnahkan dalam amalan wudu. Poin pertama, di antara perkara atau hal-hal yang disunnahkan atau yang sifatnya sunnah atau yang hukumnya sunnah di dalam perkara wudu ini adalah seperti pernah kita singgung, yaitu bersiwak, melakukan siwak atau sikat gigi dengan siwak, sebagaimana sudah pernah dibacakan hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Dijelaskan dalam hadis ini, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya aku tidak khawatir perkara ini, yaitu bersiwak, akan memberatkan umatku, maka
niscaya akan aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak atau untuk bersiwak dalam setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum berwudu kita bersiwak dahulu, atau bisa kita lakukan di saat kita berkumur. Jadi ketika berkumur, ya kan, kemudian kita keluarkan, kita bersiwak, kemudian kita ambil lagi air lagi, kemudian kita berkumur kembali. Atau sebelum wudu tidak apa-apa, kita melakukan bersiwak. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan sunnah dalam wudu adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali pada awal berwudu. Karena seperti kita sering praktekkan, seperti sering kita lakukan, pertama kali kita berwudu adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, mencuci kedua telapak tangan ini sifatnya sunnah. Dalam permulaan wudu sebanyak 3 kali, dan seperti sudah pernah dijelaskan dalam hadis Utsman bin Affan yang mengisahkan tentang bagaimana sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijelaskan di situ bahwasannya ketika itu Utsman bin Affan mempraktekkan wudu Nabi, dan pertama kali dia membasuh adalah kedua telapak tangannya. Sudah pernah kita bacakan hadisnya. Kemudian amalan ketiga yang bersifat sunnah dalam wudu adalah kumur-kumur dan istinsyak sekali jalan. Kumur-kumur, ya kan, dan istinsyak menghirup air ke dalam hidung, ya kan, sekali jalan. Bagaimana? Artinya kita ambil air dengan tangan kanan kita, ya kan, kemudian dengan secara cepat, biasanya sambil kita tadahim dengan tangan kanan seperti ini. Atau bisa langsung dengan cukup tangan kanan saja kita ambil air tersebut, kemudian kita hirup ke mulut dan ke hidung sekali jalan. Ini kita lakukan, ini sifatnya sunnah. Atau mau dilakukan secara tersendiri juga tidak apa-apa. Berkumur dahulu, baru setelah itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Tapi menggabungkan keduanya sifatnya sunnah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an fi ta'limihi li wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam tamadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika 3. Dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumur-kumur dan melakukan istinsyak dari satu telapak tangan, dan beliau melakukan perbuatan seperti itu sebanyak tiga kali. Jadi sambil mengambil air, kemudian kita hirup ke dalam mulut kita, ya kan? Biasanya menghirup mulut dulu. Baru setelah itu kita agak sedot sedikit ke arah hidung, ya kan? Kemudian kita keluarkan atau istinthar. Ini sifatnya sunnah, menggabungkan dua amalan dengan satu telapak tangan kanan. Kemudian yang keempat adalah di antara sunnah-sunnah wudu, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyak, kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan berpuasa. Seperti pernah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Daud, dan menganjurkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyak, ya kan, dan berkumur-kumur, memutarkan air ke dalam mulut kita, kecuali dalam keadaan berpuasa, karena takut nanti masuk ke dalam. Ini sifatnya ditekankan, sunnah yang ditekankan. Kemudian yang kelima, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Lebih mendahulukan anggota wudu yang kanan di dalam berwudu dari yang kiri. Seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah
yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurannya yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dijelaskan oleh Aisyah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai untuk mendahulukan anggota kanan dalam hal menggunakan alas kaki, menggunakan sepatu, menyisir, bersuci, dalam seluruh hal sisi kehidupan. Beliau sangat suka mendahulukan yang kanan sampai menyisir. Ya kan? Dalam hadis ini jelas Rasulullah ketika menyisir beliau mulai dari bukan yang kiri. Kalau di iklan mungkin pariknya dari yang kiri. Kebetulan iklannya jilet kan, wah, yang gelimis. Tapi tidak, dimulai dari yang kanan. Menyisir bagian rambut kepala kanan, baru setelah itu ke kiri. Ketika memakai kaos kaki, kita dahulukan yang kanan. Memakai sepatu, kita dahulukan yang kanan. Masuk rumah, kita dahulukan yang kanan. Kecuali sunnah, ketika pernah kita jelaskan masuk kamar mandi, kita dahulukan yang kiri, dan keluar baru kita dahulukan kaki kanan dahulu. Tapi secara umum dalam kehidupan Rasul seperti dijelaskan oleh Aisyah, beliau sangat mencintai di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatannya seperti melaksanakan kegiatan mengenakan alas kaki, kemudian menyisir rambut, bersuci. Beliau memulai dengan tangan kanan atau bagian-bagian anggota tubuh yang kanan. Di samping itu ada juga hadis Utsman yang menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi yang sudah pernah kita baca, di mana dijelaskan dalam hadis tersebut, ya kan, membasuh. Utsman itu mempraktekkan membasuh anggota tangan bagian wudhu yang kanan dulu, ya kan, baru setelah itu dengan yang kiri, ya kan, tangan kanan baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Kemudian yang keenam di antara sunnah-sunnah wudhu adalah menggosok bagian-bagian wudhu kita dari mulai tangan, ya kan. Arti menggosok di sini apa? Sambil seperti memijat. Walaupun bukan seperti memijat seperti ini, tidak. Tapi intinya ketika kita berwudhu bukan hanya anggota tubuh kita beri air saja, kita masukkan ke air kayak gini, tidak. Akan tapi kita usahakan untuk sambil menggosok, khususnya dalam celah-celah ini. Kemudian ketika membasuh muka, bukan hanya sekedar air kemudian dibiur, tidak, tapi sambil digosok, sambil memutarkan air di seluruh bagian-bagian muka yang menjadi bagian muka dan diperintahkan untuk kita membasuhnya. Sambil seperti menggosok sehingga rata. Ketika tangan juga seperti itu, sambil menggosok. Ini disunahkan seperti itu, bukan hanya sekedar atau dikenakan air saja, tidak, tapi sambil menggosok. Seperti dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Zaid yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'aihi. Dijelaskan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawakan 2/3 mud air, kemudian beliau berwudu, maka beliau pun menggosok kedua hastanya, khususnya dalam bagian tangan, sambil digosok. Ini sifatnya sunnah. Kemudian yang ketujuh adalah membasuh seluruh bagian wudu sebanyak 3 kali, kecuali ya kan dalam bagian kepala dan telinga. Ini cukup satu kali. Yang lainnya sifatnya sunnah, diulang sampai 3 kali. Tapi wajibnya sekali-sekali. 2 kali berarti kita mendapatkan nilai plus pahala sunnah.
tiga kali kita mendapatkan nilai plus pahala sunnah. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa marrataini marratain. Maksudnya Rasulullah SAW pernah mempraktekkan wudu dan membasuh satu kali dalam seluruh bagian tubuh, ya kan? Atau dua kali, atau seperti dijelaskan dalam hadis yang lain sebanyak tiga kali. Dan ada juga hadis yang menjelaskan ada yang dibasuh 2 kali, ada yang tiga kali dalam sekali wudu. Tapi 1 itu kewajiban, jelas. 2 dan 3-nya sifatnya sunnah. Kemudian di antara sunnah-sunnahnya adalah dalam perkara menyela-nyela jenggot. Nah ini, menyela jenggot ini sedikit akan kita bahas, ya kan? Dalam perkara khususnya orang-orang yang punya jenggot lebat. Seperti itu. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dijelaskan di situ, anna Utsman qala radhiyallahu an, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwasanya Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya jenggot Rasulullah lebat. Karena kalau jenggot tidak lebat, nggak perlu sampai disela-sela. Mungkin orang yang jenggotnya sedikit cuma di sini, ya kan? Maka dengan 1 kali guyuran air sudah basah. Tapi orang yang jenggotnya lebat, ya, maka cuma hanya dengan 1 kali ini masih nerawang istilahnya, masih kurang. Makanya ketika itu Rasulullah SAW dijelaskan jenggotnya sampai menepuk dadanya. Beliau menyela-nyela jenggotnya. Karena Rasulullah termasuk orang yang memiliki jenggot lebat. Dan ini jelas seperti ini. Sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi ini. Juga hadis Anas yang menjelaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanaqihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Bahwasanya Nabi ketika berwudu, ya kan, membasuh muka, kemudian permukaan jenggotnya, muka dan permukaan jenggot. Kemudian setelah selesai, beliau, ya kan, sebelum pindah kepada amalan wudu yang lain, membasuh tempat yang lain, maka beliau mengambil segenggam air dengan tangan kanannya, lalu beliau memasukkannya di bawah dagu sini sambil menyelah-nyelah jenggot. Jadi saya membasuh muka dan membasuh permukaan jenggot beliau sebanyak 3 kali atau 2 kali atau 1 kali. Beliau mengambil 1 genggam air, kemudian ditempelkan ke jenggot seperti ini sambil diselah-selah supaya sampai ke dalam pangkal rambut bagian bawah jenggot sini. Dan ini sifatnya sunnah. Nah, lebih rinci lagi tentang menyela-nyela jenggot ini ada 2 hukum. Jika jenggot tersebut tipis sehingga kulit wajah atau kulit dagu itu tampak, maka sifatnya wajib menyela-nyela jenggot hingga mencuci kulit wajah sampai ke pangkal jenggot. Karena jenggotnya tipis, memungkinkan dengan 1 air pun, ya kan, basah. Ini kalau jenggotnya tipis. Tapi jika jenggotnya tebal, lebat, ya kan, sehingga kulit bagian wajah tempat tumbuh jenggot itu tidak tampak di dagu, maka hukum menyela-nyela bagian dalam jenggot itu atau pangkal jenggot menjadi sunnah. Tidak wajib, akan tetapi kewajibannya apa? Membasuh bagian muka, bagian depan permulaan jenggot. Ini sifatnya wajibnya. Adapun menyelah-nyelahnya sunnah. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka menjadi wajib sampai betul-betul membasahi dan terkena pangkal jenggotnya. Ya kan? Ini seperti dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam dan dalam kitab Syarhul Mumti'.
Kemudian berikutnya adalah yang terakhir berdoa sesudah wudu. Ini sifatnya sunnah, berdoa sesudah wudu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighul wudu fayubligh aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh atau abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tentang keutamaan doa, membaca doa setelah wudu, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, tidaklah seseorang melakukan wudu dengan secara sempurna, kemudian setelah selesai berwudu dia mengucapkan doa tadi, kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa keutamaannya? Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, akan dimasukkan atau akan dibukakan surga dengan 8 pintunya dan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Berwudu dengan sempurna, kemudian membaca doa ini, Allah bukakan 8 pintu surga dan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sebuah kemuliaan. Dan kita tiap hari paling sedikit berwudu sebanyak 5 kali. Kalau kita setiap akan sholat melaksanakan wudu. Dan berdoa dengan doa ini sebanyak 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya kan? Disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian di antara sunnahnya juga adalah menggunakan air secukupnya ketika kita berwudu. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, annahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur ay yusrifuna fi ma'il wudu. Bahwasanya kelak nanti akan muncul sebagian orang dari umatku yang boros dalam menggunakan air ketika dia berwudu. Artinya berlebih-lebihan. Mungkin kan dia membuka dengan air yang cukup, ya kan, tapi katanya enggak mantap kalau airnya enggak, ya kan, enggak nyebar keluar sampai bajunya basah, ya kan, wah, seger, wah. Bisa juga kesegaran didapatkan bukan dengan apa? Berlebihan, apalagi kayak kita orang Indonesia kan, kata orang Jawa dumeh. Air banyak. Terus berwudu, wah, semua kita sendiri, keran kita buka sampai level terakhir. Airnya kenceng. Kalau kita pakai untuk basuh bagian tubuh kita itu sampai nyiprat dan nyembur ke tetangga kanan kiri yang sedang berwudu. Makanya hanya kita lihat masjid-masjid, keran pusatnya ada yang dikecilkan. Karena banyak yang nggak sadar. Makanya jangan berlebih-lebihan. Dan kita melihat praktek Rasulullah dalam berwudu, satu bejana beliau berwudu dan masih ada sisanya dipakai lagi oleh para sahabatnya. Janganlah kita berlebihan dalam menggunakan air walaupun kita berada di depan sungai yang mengalir. Karena ini kenikmatan kepada Allah yang patut kita syukuri. Kadang kita lihat juga kalau kita ke pegunungan-pegunungan, ke villa-villa itu kan
Ya kan, bahkan kerannya sudah lepas, air itu terus muncul, ya kan. Pak, ini airnya, oh biasa, itu tahunan Pak gitu. Terus air itu muncul. Berkali air banyak. Jangan. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukur dan kita jaga. Karena ini air bersih. Air yang bisa kita gunakan dalam segala hal, khususnya untuk kita bersuci bagi diri kita. Maka kita jaga. Kemudian yang terakhir adalah sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Selesai wudhu, kita berdoa, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan, ya kan, yang mengajarkan tentang cara wudhu Nabi, dan sudah kita baca bersama. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma qama fa raka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, hadis muttafaqun alaih, dengan wuduku ini seperti yang akan aku praktekkan ini, kata Utsman. Seraya bersabda ketika itu Rasulullah SAW, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri, ya kan, lalu ruku, maksudnya melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ikhlas dan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dijelaskan keutamaan sholat 2 rakaat ini dalam hadis lain yang dibawa oleh Abu Hurairah yang muttafaqun alaih juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda li Bilal, untuk Bilal ketika itu, inda salatil fajri, ketika pas bertepatan dengan waktu salat fajar atau salat subuh. Ya Bilal, akhbirni bi arja'a amalin amaltahu fil islami fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam abhur tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Ketika sholat fajar, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, beritahu aku, kasih tahu aku tentang sebuah amalan yang paling getol, yang paling kamu lakukan, amalan yang paling memberikan harapan bagimu di dalam Islam, yang rutin tidak pernah engkau tinggalkan. Karena Rasulullah mendapatkan berita di belakangnya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, fa inni sami'tu da'fana 'alaika baina yadayya fil jannah, karena aku mendengar, ya kan, ketika aku masuk surga, aku mendengar di hadapanku apa? Detakan kedua sandalmu di surga. Ketika aku di surga. Apa amalan yang membuatmu mendapatkan keutamaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Bilal menjelaskan, saya tidaklah melakukan sebuah amalan yang paling saya sukai dan paling saya harapkan kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah, kecuali setiap kali saya bersuci, maka setelahnya saya melakukan sholat tuhur, sholat kesucian di waktu pagi maupun di waktu malam, dan saya lakukan semampu yang saya bisa. Artinya apa? Kalau mau dua yang semampu bisa dilakukan. Ini yang rutin selalu dilakukan oleh Bilal, sehingga beliau mendapatkan keutamaan sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, ya kan? Apa yang menyebabkanmu mendapatkan keutamaan ketika aku masuk surga? Terdengar detakan kedua sandalmu. Sholat zuhur yang dilakukan oleh Bilal dengan secara rutin, ya kan, semampu dia lakukan. Ini sebagai dasar bahwasanya silahkan melakukan berapa saja. Dua paling sedikit dua. Kata Bilal di sini,
ma kutiba li an usolli. Ya kan? Seberapa kemampuanku untuk melaksanakan sholat. Maksudnya di sini adalah sholat zuhur. Ini di antara amalan-amalan yang bersifat sunnah di dalam wudu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Di antara hal-hal atau perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu adalah poin pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, baik berupa buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Ini akan membatalkan wudu karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah yang sudah sering kita baca bersama, au jaa ahadum minal ghaiti, atau seseorang kembali buang air, maka dia harus berwudu. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, maka dia membatalkan wudu. Kemudian di antara hal yang membatalkan wudu yang kedua adalah tidur pulas sampai tidak terasa sedikit pun, hilang kesadarannya, tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk di dalamnya pingsan atau orang yang dibius. Jadi ketika orang yang dibius atau orang yang pingsan, orang yang tidur sampai hilang, sudah lepas landas, mimpi indah. Ini dianggap sebagai hal yang membatalkan wudu. Seperti dijelaskan dalam hadis Safwan bin Asal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna safaran an la nanzi'a khafafana thalathata ayyam aw layalihinna illa min janabah lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami apabila kami melakukan safar, sedang bepergian dalam perjalanan, untuk tidak melepas khuf, sepatu atau kaos kaki kita lah kalau sekarang, ya kan, apabila dalam perjalanan selama 3 hari 3 malam, kecuali karena perkara junub. Pasti kita harus melepas khuf kita, harus melepas kaos kaki kita karena kita harus mandi. Adapun, ya kan, dalam perkara seperti buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur yang pulas, maka ketika itu Rasulullah cukup memerintahkan kita untuk berwudu. Nah, poin yang akan dijadikan dalil dalam hadis ini adalah apa? Nabi SAW pada hadis ini menyamakan antara tidur yang nyenyak dengan buang air kecil dan buang air besar. Tadi kan dijelaskan, kalau kamu dalam keadaan perjalanan, kata Rasulullah SAW, maka nggak perlu dilepas kaos kaki kita. Ini biar gampang, khuf kita buat seperti kaos kaki. Tidak kita lepas dan waktunya 3 hari 3 malam. Dan ini tetap berada, nempel di kaki kita, syaratnya masukkannya dalam keadaan suci. Selama, ya kan, hadasnya kita buang air besar, buang air kecil itu nggak perlu kita lepas. Tapi kalau junub ini yang harus kita lepas karena kita harus mandi besar. Nah, dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah termasuk menganggap tidur dan memerintahkan untuk berwudu. Berarti tidur adalah merupakan salah satu hal yang membatalkan wudu. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-ainu wika'us sahm, kata Ali,
Faman nama falyatawadda. Maaf kata Rasulullah SAW, maksudnya hadis dari Ali bin Abi Thalib. Di sini Ali menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah wika usah. Wika itu bejana. Wika adalah bejana. Mata itu adalah merupakan pengawas dubur-dubur. Ini terjemahan bebasnya seperti ini. Maka barang siapa tidur nyenyak, hendaklah berwudu. Yang dimaksud al-wika di sini adalah benang atau tali yang digunakan untuk menggantungkan sesuatu atau peta atau apa saja. Sedangkan sah adalah artinya maksudnya adalah dubur, tempat keluarnya angin. Makanya disebutkan al-ainu, mata ini wika usah. Ain itu adalah merupakan seperti apa ini, sensor, ya kan? Al-ainu wika usah. Mata adalah sensor. Bagi apa? Bagi dubur. Karena kalau selama mata ini masih melek, pasti segala apa yang keluar dari dubur kita akan terasa. Nggak ada, ya kan? Orang matanya melek terus kentut nggak terasa, paling nggak sengaja, iya betul, ya kan? Mau dikeluarin pelan-pelan, tahu-tahu ada yang neken dari belakang, sampai kedengeran, maaf. Makanya mata itu adalah merupakan sensor, ya kan, bagi dubur. Barang siapa tidur, maka berwudulah. Karena kadang orang tidur nggak terasa, betul kentut. Yang di sampingnya yang pas masih belum tidur yang merasakan, dal, ya kan. Akhirnya pindah tempat. Tapi yang tidur nggak terasa, sudah lepas dia. Kemudian ini dijelaskan dalam Nil Autor, ya kan? Disebutkan di sini dalam buku Nil Autor, kan? As-sah maksudnya adalah dubur, maksudnya ialah yaqadhah, ketika bangun, tidak tidur. Adalah penjaga yang bisa keluar dari dubur, karena selama mata terbuka pasti yang bersangkutan merasakan apa yang dikeluarkan oleh duburnya. Nil Autor juz 1 halaman 242. Kemudian di antara yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya kesadaran akal. Mabuk atau sakit yang sudah sampai kepada panas sehingga sudah tidak ingatlah lagi. Karena kacaunya pikiran disebabkan dua hal ini lebih berat daripada hilangnya kesadaran karena tidur yang nyenyak. Kayak orang yang sudah sinting atau gila, kadang sudah lepas, buang air besar, buang air kecil, seenak dan semau dia. Makanya hilang kesadaran akal, ya kan, karena sakit, ya kan, atau karena orang yang memang sengaja menghilangkan akal seperti orang yang mabuk, ini termasuk yang membatalkan wudu. Kemudian yang keempat adalah tentang permasalahan memegang kemaluan. Nah, ini mungkin sedikit perlu kita bahas tentang permasalahan memegang kemaluan tanpa alas dan dorongan syahwat. Dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, hal huwa illa bid'atun mink. Sesungguhnya kemaluan itu adalah merupakan bagian dari tubuhnya. Coba antum lihat. Hadis pertama menjelaskan, man massa dzakarahu fal yatawadda. Yang memegang kemaluannya maka berwudulah. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini. Yang memegang kemaluan berarti dia harus berwudu. Sebagian lagi ada yang memberikan batasan. Kalau dengan syahwat, baru itu yang membatalkan wudu. Makanya dijelaskan dalam Fiqhul Muyassar ini sedikit secara ringkas perbedaan pendapat ulama tentang permasalahan memegang kemaluan ini. Dijelaskan di sini, ikhtalafal fuqaha fi hadzal naqid. Dalam perkara memegang kemaluan ini, para ahli fikih berbeda pendapat.
Fadhahab al-Malikiyah wa fuqaha'il Hanabilah, para ahli fikih dari madhab Malik dan para ahli fikih dari madhab Hambali menjelaskan ila anna massud dzakari naqidun lil wudu sawa'un kana bi syahwah au bi ghairi syahwah. Sesungguhnya memegang kemaluan itu membatalkan wudu baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Dzakaran kana au untha, laki-laki ataupun wanita, sama aja. Ihtaju bi hadits Busrah bintu Safwan. Mereka berdalil dengan hadis tadi yang dibawa oleh sahabat Busrah bin Safwan. Qalat, dia berkata dengan sahabat wanita ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka berwudulah. Adapun pendapat kedua, Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi berpendapat wa huwa riwayah an Ahmad, dan merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad juga, annahu la yanqidul wudu, bahwasanya tidak membatalkan wudu. Annahu wa fi riwayah ukhra indal Hanabilah, dan ada riwayat juga dari mazhab Hambali lebih khusus lagi, annahu idza massa bisyahwa intaqadha wudu'ahu wa illa fala. Kalau misalnya megangnya dengan syahwat, baru itu yang membatalkan wudu. Kalau bukan dengan syahwat, maka tidak. Wa dhahaba Syekhul Islam, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kan, menjelaskan dalam hal ini ila annal wudu'a man massa dzakar mustahab mutlaqan. Kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya wudunya orang yang memegang kemaluannya sifatnya adalah sunnah, lebih bagus. Jadi untuk jaga-jaga, lebih baik berwudu. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi lebih afdalnya lah berwudu. Tidak apa-apa. Wa huwa rajih. Dan ini yang dirajihkan, ya kan? Dan pendapat yang dikuatkan khususnya dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini. Dan alasannya li'anna an-naqdha yahtaju ila dalil wa ma dzakaruhu haditsun dhaif. Karena membatalkan wudu itu butuh dalil. Sedangkan dalil yang disebutkan tadi itu, ya kan, dhaif. Seperti itu. Nah, di sini dalam kitab wajis ini ada penyatuan yang bagus dan dijelaskan di sini. Karena seakan-akan lahirnya seperti pertentangan ini. Man massa dzakarahu falyatawadda, yang memegang kemaluan maka berwudu. Tapi dijelaskan dalam hadis lain, dalam Sahih Ibnu Majah, ya kan? Di dalam Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi, hal huwa illa bid'atun min. Sungguhnya kemaluan itu daging yang sebagian dari tubuh kita. Dijelaskan di sini betul. Ia memang bagian dari anggota tubuh kita. Kemaluan adalah bagian dari anggota tubuh kita. Bila sentuhan tidak diiringi dengan gejolak syahwat, ya kan? Karena sentuhan model seperti ini sangat memungkinkan disamakan dengan menyentuh anggota badan yang lain. Ini jelas berbeda jauh dengan menyentuh kemaluan karena termotivasi oleh gejolak syahwat. Nah, sentuhan seperti ini sama sekali tidak bisa diserupakan dengan menyentuh tubuh yang lainnya. Karena menyentuh anggota badan yang lainnya tidak didorong oleh syahwat. Dan ini adalah sesuatu yang amat jelas sebagaimana yang membaca sendiri dalam kitab Tamamul Minnah oleh Syekh Al-Albani. Jadi kedudukan daging ini adalah merupakan kedudukan daging yang berbeda dan lain daripada yang lain dalam tubuh kita. Coba kalau kita menyentuhnya biasa saja. Ada sesuatu? Enggak ada. Tapi kalau dibangunin dengan paksa, rasanya lain. Coba pegang kemaluan dengan syahwat dan pegang kemaluan bukan dengan syahwat, berbeda. Jadi wallahu alam, di sini perkaranya adalah yang kita lihat seperti tadi disebutkan fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Ibnu Taimiyah, ya kan? Yang dengan syahwat itu yang membatalkan wudu, tapi lebih baguslah keluar dari perselisihan kita
berwudu. Wallahu a'lam, seperti itu. Kemudian perkara berikutnya adalah perkara tadi ini maksudnya apa? Yang memegang tanpa alas ya. Tapi kalau megangnya pakai alas, ya jelas selesai permasalahan, tidak membatalkan wudu. Ini permasalahan memegang tanpa alas. Jadi di wajib di sini adalah dia lebih menekankan apabila memegang dengan syahwat itu yang membatalkan wudu. Dan fatwa Syekhul Islam di sini, ya kan, menganggap sifatnya mustahab, sunnah. Apabila kita memegang kemaluan untuk berwudu. Kemudian yang kelima adalah tentang makan daging unta. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat oleh Al-Barra' bin Azib, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadda'u min luhumil ibil wala tawadda'u min luhumil ghanam. Berwudulah kalian disebabkan makan daging unta, namun jangan berwudu karena disebabkan makan daging kambing. Dalam hadis ini jelas, tapi hikmahnya apa? Bukan itu tujuannya kita cari. Tapi yang jelas ini perintah dalam syariat yang harus kita taati. Dan ketika kita melaksanakan perintah syariat, bukan urusan kita untuk kita tanya apa hikmahnya. Karena ada yang Allah jelaskan hikmahnya, ada yang tidak Allah jelaskan. Tapi kepentingan kita adalah menepati dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Diperintahkan kita dalam hadis ini untuk berwudu ketika kita makan daging unta. Dan dijelaskan dalam hadis lain, apabila daging kambing mau berwudu maka sifatnya sunnah. Disebutkan dalam hadis berikutnya, an Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanam? Atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah saya harus berwudu ketika makan daging kambing? Maka ketika itu Rasulullah menjawab, qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Kalau kamu mau, silakan berwudu. Lebih baik. Kalau tidak apa? Tidak apa-apa. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Apakah saya harus berwudu ketika makan daging unta? Qala na'am, tawadda' min luhumil ibil. Berwudulah apabila engkau makan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Walaupun ada Nah, ini tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Adapun ada sedikit beberapa permasalahan yang mungkin perlu kita tekankan di sini, yaitu yang pertama, jika seorang tidur, hendaklah ia mencuci tangannya. Jika seorang bangun dari tidur, hendaklah ia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkan ke dalam timba atau ke dalam ember yang berisi air. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini penekanannya, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaih. Rasulullah menganjurkan kepada kita, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air sebelum ia mencucinya sebanyak 3 kali. Karena ia tidak tahu posisi tangan tersebut kemana jalan-jalan dan muter-muternya ketika dia tidur. Mungkin dalam keadaan keluar najis dan terasa ada gatal di bagian tersebut. Karena kita tidur nggak terasa, kita masuk, kita garuk ketika kita dalam keadaan tidur. Dan secara refleks, tahu-tahu ngusap ke baju kita atau ngusap ke spray, ke kain spray. Kita tidur dalam keadaan tidak terasa. Dan ini bukan hanya dalam sholat saja. Ketika kita mau sholat, tapi walaupun kita tidur siang atau tidur jam 10, 1 jam bangun, disunahkan kita mencuci kedua tangan. Islam sudah mengajarkan bagaimana umatnya untuk menjaga kebersihan. Kemudian hendaklah seorang yang berwudu berupaya agar air wudu mengenangi bagian tubuh yang wajib untuk dicuci
Seluruh bagian yang wajib itu dicuci berwudu. Terutama sela-sela jari kaki dan tangan, sela-sela jenggot, telinga, kedua siku, ya kan, kedua mata kaki, dan kedua tumit. Karena Rasulullah SAW bersabda dan memperingatkan kepada umatnya, wailun lil aqabi minan nar. Jagalah tumit-tumit kalian dari sentuhan api neraka, kata Rasulullah. Jagalah tumit-tumit dari sentuhan api neraka. Kenapa? Banyak orang yang sering kalau ketika kaki cuma diguyurkan ke air tok gitu. Gampangin. Padahal kita pegang, kita gosok, kita selah-selah, dan ini adalah merupakan cara yang paling utama untuk menyempurnakan kenanya air ke seluruh bagian tubuh atau bagian yang diperintahkan dan diwajibkan untuk dibasuh. Makanya Rasulullah memperingatkan, hati-hati, jangan sampai tumit kita disentuh api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, jika seorang dalam keadaan berwudu, ini kaidah, lalu ia ragu. Jam 10 tadi dia udah berwudu. Sekalian masuk kamar mandi, sekalian buang air kecil atau buang air besar, sekalian wudu. Jadi nanti begitu azan, mungkin kita sibuk rapat, tinggal bangun, melaksanakan sholat. Nah, tadi dia udah berwudu jam 10, lalu ragu. Batal belum ya? Tapi dalam ingatan dia yang kuat, tadi dia jam 10 sudah wudu. Batal atau belum? Kadang masuk setan, kayak gitu. Maka pastikan dengan keyakinan Anda yang pertama, bahwasanya Anda telah berwudu sampai ada keyakinan jelas dalam diri Anda bahwasanya Anda gantung atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Bangun dengan keyakinan itu. Ini salah satu cara juga untuk menghilangkan syak, keraguan-raguan dan gangguan syaitan dalam syak tersebut. Sedangkan apabila dia belum berwudu, lalu dia ragu, karena mungkin subhanallah kadang-kadang ingatannya tertarik ke belakang pada wudu yang sebelumnya, maka pastikan juga, ya kan, dalam keyakinan yang kuat bahwasanya dia belum berwudu dan berwudu. Seperti itu. Condongkan kepada keyakinan yang paling kuat. Kalau mau mengulang wudunya, maka itu sifatnya sunnah. Tapi pastikan jangan pakai ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu tempat syaitan untuk masuk. Kalau mengulang wudunya, ulangi sebagai wudu sunnah. Kemudian yang keempat, jika seorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1, 2, atau 3 kali, sebagian 1 kali, yang lain 2 kali, atau sebagian yang lain 3 kali, maka hukum wudunya sah. Muka dicuci 3 kali, kemudian sampai tangan cuma 1 kali, kepala sekali jelas, kemudian kaki dicuci 2 kali, enggak semuanya 3, 2, secara serasi enggak, tapi berbeda-beda, maka sah wudu. Karena perintah wajibnya 1 kali, 2/3-nya adalah amalan sunnah. Kemudian barang siapa yang telah melaksanakan sholat padahal ia belum berwudu karena lupa, gimana nih? Pernah juga kita alami. Kadang juga kita, dengan kekuatan ingatan kita, kita masih ada wudu, tapi ternyata, betul saya sudah batal. Kita dalam keadaan sholat gitu. Maka ia wajib mengulangi sholatnya saat ia ingat. Atau mungkin bahkan udah keluar dari sholat. Udah selesai dari sholat, dia betul-betul lupa. Maka begitu ingat, dia langsung mengulangi sholatnya pada waktu dia ingat. Walaupun mungkin sudah masuk pada waktu lain. Dia berwudu dan dia ulangi sholat. Kemudian seseorang yang telah berwudu lalu terkena benda najis, maka cukup baginya untuk membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudunya karena ia bukan orang yang sedang berhadas. Karena yang berhadas tadi untuk membatalkan wudu apa? Keluar dari 2 jalan dan amalan-amalan yang lainnya tadi seperti makan daging onta. Nah, kemudian kita masih jalan,
nggak sengaja, ia kan terkena kotoran yang memang sifatnya najis. Maka cukup kita menghilangkan najisnya saja. Banyak orang yang ragu-ragu balik sama wudhunya, ada misalkan kan batal. Tidak, wudhunya tidak batal. Karena terkenanya kita, bagian tubuh atau pakaian kita dengan najis tadi itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kewajiban kita membersihkan najis tersebut saja. Dan wudhu kita tetap sah. Dan kita bukan termasuk orang yang berhadas. Kemudian dijelaskan juga di sini ada sebuah buku metode pengobatan Nabi dalam tinjauan ilmu pengetahuan modern karangan Syekh Riyad Al-Ahmad. Dia menyebutkan kolerasi antara wudhu dan kesehatan. Dia jelaskan dalam artikelnya tersebut, dalam bukunya tersebut, dia menjelaskan dalam sebuah artikel yang dimuat di koran Swiss dan dipublikasikan oleh PBB bahkan. Sesungguhnya seseorang yang mandi teratur dan berwudu secara rutin dan dilakukan wudu ini sebelum sholat secara rutin, dan ini dilakukan oleh kalangan masyarakat muslim, sangat berperan dalam meminimalisir penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan di alam dunia ketiga. Ada sekitar 500 juta orang yang terserang penyakit tersebut di seluruh dunia. Mereka sebenarnya dapat terhindar dari serangan penyakit tersebut jika mereka mengikuti metode Islam, ajaran Islam, dalam menjaga kesehatan, terutama berwudu sebelum sholat. Menurut penelitian masyarakat Muslim yang terserang penyakit ini jumlahnya sangat sedikit, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Cuma kadang kita lihat masyarakat muslimnya yang sholatnya persentasenya berapa persen. Ini sampai pernyataan orang non muslim sendiri. Ini mungkin sebelumnya tidak disebutkan hikmah ini. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, Allah bukakan ilmu kepada umat manusia. Ini diantara hikmah. Tapi bukan karena alasan ini kan kita melaksanakan ibadah, tapi karena perintah Allah. Tapi insya Allah perintah Allah ini akan menjaga kita. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajid tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ini janji pasti, yang tidak mungkin akan meleset. Jaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Dan jagalah Allah, Allah akan selalu berada di hadapan. Maksud jaga di sini apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah menerapkan sebuah hukum bagi kita yang akan memberatkan kita, menyiksa kita, atau bahkan menurunkan derajat kita. Tidak mungkin sama sekali. Ini kemuliaan bagi kita, keagungan bagi kita. Apalagi ini peribadahan kepada Rabb kita yang esa. Kemudian ada beberapa penjelasan larangan, di antaranya tentang permasalahan mengeraskan suara saat kita berniat wudu, karena niat adalah merupakan amalan hati. Apalagi kita tidak jelaskan, tidak pernah kita dapatkan, ya kan, hadis sahih ataupun bahkan bahkan yang maudhu pun tidak ada contoh perintah Rasulullah para sahabat melafadzkan niat, mengeraskan niat ketika dia akan berwudu. Nanti mungkin akan lebih kita perinci lagi dalam pembahasan sholat, khususnya tentang permasalahannya, karena memang ada perselisihan yang cukup kuat di sini, ya kan, yang mempertahankan tetap untuk adanya niat. Sebenarnya gampang, kalau mau bersahar hati kita kembali kepada rujukan sunnah kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kita berselisih, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan wudu maupun niat, tidak ada perintah dan contoh dari Rasulullah. Di situ Rasulullah menjaharkan atau mengucapkan atau melafadzkan niat. Ini jelas. Berlaku poros menggunakan air tadi
Kemudian mencuci anggota wudhu, ini perlu kita baca hadisnya, lebih dari 3 kali dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya tentang tata cara wudhu Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Anna Arabiyyan ja'a ilan Nabi. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Yas'aluhu anil wudhu, bertanya tentang wudhu, bagaimana caranya. Tsumma qala Rasulullah SAW, hakadzal wudhu, diajari Rasulullah nih, cara berwudhu seperti ini. Faman zada ala hadza faqad asa wa ta'adda wa zalama. Ini cara wudhu yang aku ajarkan, kata Rasulullah. Begini caranya, barang siapa menambah jumlahnya, barang siapa menambah jumlahnya, maka dia telah berbuat kesalahan, melampaui batas, dan berbuat zalim. Coba perhatikan hadis ini, saudara sekalian. Wajibnya sekali. 2 kali dicontohkan oleh Rasulullah. 3 kali. Kan baik. Wong basuh biar bersih. Perkaranya bukan masalah baiknya. Perintahnya cuma 3 kali. Saya makanya dikatakan, barang siapa yang lebih dari ini yang telah aku tetapkan, maka dia telah berbuat kesalahan, melampaui batas, dan bahkan berbuat zalim karena melakukan sesuatu yang tidak ada contoh. Cukup. Ini alasan seperti ini, dalil seperti ini bagi orang yang mau berpikir dengan jelas. Cukup. Kalau kita mau pakai alasan manusia, wah ini masalahnya kebiasaan masyarakat. Arus masyarakat seperti ini. Kebanyakan manusia melaksanakan seperti ini. Kebanyakan manusia, arus masyarakat, adat istiadat, bukan dasar dalam kita mempraktekkan ketaatan beragama. Kalau bertentangan dengan agama, ya tidak jauh. Tidak bisa kita laksanakan. Bertentangan dengan agama, ya kan? Tidak bisa kita tunaikan. Tidak boleh kita lakukan. Prinsipnya, perintahnya adalah melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak menyempurnakan wudhu, ini juga ancaman. Hati-hati. Anna rajulan tawaddo'a, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Anna rajulan tawaddo'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi fa'absarahu sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat ada seorang yang berwudu, namun dia menyisakan ada bagian di kakinya seluas, ya kan? Apa ini seperti kuku? Seluas bagian seperti kuku, ada belum dari bagian kulitnya belum tersiram air atau terkena air. Lalu ia memperlihatkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia memperlihatkan ini tadi kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, irji' fa ahsin wudhu'ak. Kembali dan ulangi wudhunya. Faraja'a thumma shalla. Kembali berwudhu, diulangi baru setelah itu sholat. Jadi nggak cukup kita basahin aja. Tadi kan ini yang belum basah. Karena di antara perkara, ya kan, kewajiban adalah tertib dan berurutan. Kalau cukup dibasahi saja ketika itu Rasulullah ya udah basahi aja selesai kan, sah. Enggak, tapi Rasulullah perintahkan hanya karena sisa sedikit tadi kembali wudhu, baru setelah itu sholat. Ini dalam riwayat Muslim. Ya, mungkin ini tentang pembahasan wudhu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi timbangan amal baik kita setelah nanti. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk kepada pembahasan tentang permasalahan sholat atau sifat sholat
Nabi SAW. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menepati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.